أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di pembahasan tahsin kali ini. Insyaallah kita bakal melanjutkan pembahasan tahsin yang sebelumnya ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tahsin, yaitu adnal halqi, yang artinya ujung tenggorokan. Yang mana dalam ujung tenggorokan ini juga terdapat dua huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghain ya. Huruf kha dan huruf ghain. Kita akan bahas mengenai huruf-huruf tersebut beserta sifat-sifatnya. Kita langsung saja ke huruf kha. Huruf kha itu adalah huruf yang dikeluarkan daripada ujung tenggorokan ya. Kalau misalnya diukur dari tenggorokan ke mulut, itu letaknya paling dekat dengan mulut ya. Berbeda sama aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Kalau pangkal tenggorokan itu paling jauh dari mulut, tapi kalau adnal halqi atau ujung tenggorokan itu paling dekat dengan mulut. Karena ini adalah 3 bagian yang terakhir. Kemarin kita udah bahas 2 bagian nih. Sekarang kita bahas yang bagian yang terakhir, yaitu huruf kha dan huruf ghain. Kita lanjut ke huruf kha. Huruf kha itu adalah huruf yang dikeluarkan dari ujung tenggorokan, yang mana dia itu adanya sifat dorongan ya. Mendorong udara keluar, sehingga ketika mengucapkan huruf kha itu nampak adanya dorongan suara ya. Kha, dorongan suara. Jadi kha itu letaknya ada di ujung tenggorokan. Nah, apa saja sifat-sifat huruf kha? Huruf kha itu sifatnya yang pertama, dari segi keluarnya udara atau nafas, dia disebut al-mahmus. Kenapa al-mahmus? Karena ketika kita mengucapkan huruf kha itu keluar udara, keluar nafas ya. Kalau misalnya teman-teman gak percaya, coba letakkan telapak tangan teman-teman di depan mulut teman-teman. Pasti ketika teman-teman mengucapkan huruf kha, dia akan mengeluarkan udara. Contohnya, kha, khi, khu, kha, khi, hu, maka akan mengeluarkan udara. Nah, kemudian yang kedua, sifat daripada huruf kha itu dilihat dari segi tekanan suara, dia termasuk ar-rokhawah. Kenapa disebut ar-rokhawah? Karena dia itu tidak tertahan suaranya ya. Suaranya itu lunak, tidak tertahan. Ketika kita mengucapkan huruf kha, khususnya berharokat sukun atau tasydid, maka adanya suara yang keluar, tidak tertahan. Contohnya, ah, ih, akho, ihi, uhu. Jadi walaupun dia berharokat tasydid, tetap suara itu mengalir ya, tidak tertahan. Makanya sifatnya itu ar-rokhawah. Kemudian sifat yang ketiga, yaitu dari pergerakan pangkal lidah ya. Pergerakan pangkal lidah, dia itu al-isti'la. Kenapa al-isti'la? Karena ketika kita mengucapkan huruf kha, itu pangkal lidahnya agak sedikit naik. Makanya huruf kha itu adalah salah satu huruf yang tebal. Jadi ketika mengucapkan huruf kha, maka pangkal lidah kita agak sedikit naik ya, sehingga jalannya udara atau jalannya udara itu berbenturan dengan langit-langit atas, sehingga suaranya itu menjadi tebal ya, agak tebal. Kha, seperti itu. Sifat yang keempat, yaitu kalau misalnya dilihat dari pertemuan antara lidah dengan langit-langit atas, dia sifatnya al-infitah, yaitu terbuka. Jadi ketika mengucapkan huruf kha, maka posisinya itu antara lidah dan langit-langit atas itu terbuka. Kemudian sifat yang terakhir, dari segi diucapkannya huruf melalui bibir atau lidah, dia disebut al-ismat, yang mana dia itu sifatnya diam, tidak lancar, dan tertahan. Jadi ketika kita mengucapkan huruf kha, maka ada sedikit penekanan sebelum kita mengeluarkan huruf tersebut. Contohnya kha, jadi agak sedikit ada penekanan ya sebelum kita mengucapkan huruf kha tersebut. Kita sudah mengenal nih sifat-sifat daripada huruf kha. Kemudian kira-kira kesalahan apa aja sih yang sering sekali kita ucapkan ketika kita mengucapkan huruf kha? Yang pertama,
ketika kita mengucapkan huruf ho, kita terlalu dangkal, ya, posisi makhrajnya terlalu dangkal. Maksudnya gimana? Yaitu terlalu dekat. Sehingga ketika terlalu dekat makhrajnya, kita mengucapkan huruf ho-nya itu menjadi berlebihan, menjadi ho, khi, hu. Nah, itu salah ya, teman-teman. Yang kedua, kesalahan yang kedua yaitu ketika kita mengucapkan huruf ho, itu seperti huruf h. Contohnya, khosyi'ina, yang seharusnya dibacanya khosyi'ina, tapi malah ho, benar-benar tidak ada reaksi ho-nya. Jadi benar-benar ha dan ho jadinya. Khosyi'ina, itu salah, teman-teman. Itu berarti sudah merubah daripada makhrajnya. Karena makhraj huruf H itu aja di ujung, bukan di pertengahan seperti huruf H, seperti itu. Kemudian kesalahan ketiga, ketika kita mengucapkan huruf H itu kita dengan membulatkan bibir. Nah, hati-hati ya, teman-teman. Tidak boleh bibir itu dibulatkan kecuali dia berharokat dhammah atau khusus untuk huruf waw. Selain daripada dua itu tidak boleh memonyongkan bibir. Contohnya kho. Jadi ketika kita mengucapkan huruf kho tidak boleh dibulatkan. Kho itu tidak boleh, ya. Tapi kho, khi, hu. Nah, baru dimonyongkan ketika dia berharokat dhammah. Itu adalah kesalahan-kesalahan daripada huruf kho. Kemudian kita lanjut ke pembahasan huruf ghain, ya. Huruf ghain. Huruf ghain itu adalah huruf yang dikeluarkan dari ujung tenggorokan, yang mana dia itu adanya tekanan dan dorongan udara yang keluar dari ujung tenggorokan. Nah, huruf ghain ini juga memiliki sifat-sifat, ya, memiliki sifat-sifat. Apa aja sifat-sifatnya? Yang pertama, dari segi tekanan udara atau nafas, ya, dia itu termasuk al-jahr. Berbeda dengan huruf kha. Kalau huruf kha tadi al-mahmus. Kalau sekarang huruf ghain itu adalah al-jahr. Ketika kita mengucapkan huruf gha, tidak ada nafas yang keluar. Contohnya gha, ri, ru, gha, ri, ru. Jadi tidak ada nafas yang keluar. Kalau sifat yang kedua, dari segi tekanan suara dia termasuk ar-rakhawah, yaitu suara tidak tertahan, ya, teman-teman. Contohnya ketika huruf ghain itu berharokat sukun atau berharokat tasydid. Al, il, ul, Allah, ilri, ulu. Jadi tekanan suaranya itu tidak tertahan, ya, suaranya itu tetap keluar. Kemudian sifat yang ketiga yaitu dari segi pergerakan pangkal lidah, dia juga termasuk al-isti'la, yang mana ketika kita mengucapkan huruf ghain, pangkal lidah sedikit naik karena arah udara itu berbenturan dengan langit-langit bagian atas, sehingga huruf ghain dia termasuk huruf yang tebal. Yang keempat yaitu dari segi pertemuan antara lidah dengan langit-langit atas, dia itu sama, yaitu sifatnya al-infitah, terbuka. Ketika mengucapkan huruf ghain, maka posisi mulut kita terbuka. Kemudian sifat yang terakhir yaitu dari segi keluarnya huruf melalui bibir atau lidah, dia disebut al-ismat, yang mana dia itu artinya diam, tertahan, dan tidak lancar. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ghain, ada sedikit penekanan baru keluarlah huruf tersebut dari makhrajnya. Itu adalah sifat-sifat daripada huruf ghain. Lalu kesalahan apa aja nih yang sering sekali terjadi ketika kita mengucapkan huruf ghain? Yang pertama, kita mengucapkan huruf ghain tapi seperti huruf G. Ya, hati-hati teman-teman. Gho dengan go itu beda, ya. Gho dan go itu beda. Misalnya yang seharusnya dibacanya ghairil maghdubi, tapi karena kita mengucapkannya dalam posisi huruf G, maka jadinya ghairil maghdubi. Nah, salah tuh teman-teman. Harusnya ghairil maghdubi. Seharusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kesalahannya adalah ketika kita mengucapkan huruf ghain ada qalqalah. Padahal huruf gha itu bukanlah huruf qalqalah. Contohnya seharusnya maghdubi, tapi ini malah di qalqalahkan jadinya magdubi. Nah, hati-hati itu teman-teman. Hati-hati, itu salah, ya. Seharusnya tidak boleh di qalqalahkan. Seperti itu. Itu adalah kesalahan-kesalahan umum yang bisa atau sering sekali terjadi ketika kita mengucapkan huruf ghain.
Nah, demikian penjelasan daripada makhraj adnal halqi atau ujung tenggorokan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.